Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Ini adalah pertemuan sesi ketiga kita di pembahasan sifat koligatif larutan. Khususnya yang pertama ini adalah untuk larutan non elektrolit. Ya, jadi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan atau disimbolkan dengan delta TB. Delta TB ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentunya pengertian dari titik didih itu sendiri. Ya, titik didih itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan titik didih? Titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Jadi kalau kita merebus air misalnya, merebus air ya, maka nanti dari perebusan itu air itu akan mengalami penguapan ya, akan menguap, dia makin tinggi suhunya, dia akan lebih banyak lagi uap yang dihasilkannya. Nah, sehingga nanti uap itu menimbulkan tekanan juga ya, menimbulkan tekanan. Besarnya tekanannya itu nanti kalau dia sama nanti dengan tekanan di atmosfernya, misalnya pada kondisi kita di permukaan ini, permukaan dataran rendah seperti kita ini biasanya tekanannya sekitar 760 mm Hg. Maka nanti ketika air itu tekanan uapnya sudah mencapai 760 mm Hg sama dengan tekanan atmosfernya, maka air itu akan mendidih. Nah, itu yang disebut dengan titik didih. Suhu pada saat itu, saat tekanan uap larut itu sama dengan tekanan tekanan atmosfernya, itu yang disebut dengan titik didih. Oleh karena itu berarti titik didih ini akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalnya antara satu tempat dengan yang datarannya rendah dengan yang dataran tinggi, ini tentu nanti memiliki titik didih yang berbeda. Misalnya air tadi 100 derajat Celcius titik didihnya di permukaan rendah seperti kita ini, tapi nanti di gunung misalnya di puncak Everest ini akan memiliki titik didih yang berbeda. Tentu titik didihnya akan lebih rendah daripada titik didih di dataran rendah ya. Untuk titik didih ini nanti kita akan menggunakan beberapa persamaan ya, beberapa persamaan. Di antaranya pertama, persamaannya delta TB itu sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. TB larutan kurang TB pelarut. Nah, titik didih larutan dengan titik didih pelarut. TB itu titik didih ya. B itu diambil dari boiling didih ya. Jadi titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Pertanyaannya adalah kalau dibandingkan antara titik didih pelarut dengan titik didih larutan, mana yang lebih tinggi? Nah, mana yang lebih tinggi? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, maka kita harus tahu tadi bahwa untuk mendidih ya, kalau misalnya yang kita panaskan itu adalah air pelarut murni, maka dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jikalau nanti air itu misalnya kita campurkan garam, ya. Nah, kaitannya dengan kemampuan dia menguap nanti. Bagaimana kemampuannya menguap air yang murni dengan air yang dicampur dengan zat terlarut? Kemarin kita sudah bahas bahwa tentunya tekanan uap pelarutnya, tekanan uapnya ya, pelarutnya itu, tekanan uap larutannya nanti atau kemampuan pelarutnya untuk menguap itu akan terhalang karena ada zat terlarut. Oleh karena itu nanti untuk larutan dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya ya. Nah, itu rumus yang pertama, delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Ini masih menurut hukum Rolle ya, besarnya kenaikan titik didih itu sebanding dengan hasil kali dari molalitas dan tetapan kenaikan titik didih molal. Dapat kita tulis persamaannya adalah delta TB sama dengan KB kali M. M itu molalitas, KB itu tetapan kenaikan titik didih molal ya. Kemudian M-nya tadi sudah kita bahas, M itu adalah molalitas.
Ini adalah data beberapa titik didih ya. Ada titik didih air 100 derajat Celcius, KB-nya bisa siswa-siswi sekalian lihat di situ. Nah, maka untuk selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Adalah yang pertama ini tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa MR 180 dalam 500 gram air. Dalam kurung KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama adalah massa zat terlarut. Ini massa zat terlarutnya sebesar 18 gram. Kemudian MR-nya 180 ya, massa pelarutnya sudah diketahui juga 500 gram. KB airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Yang ditanya adalah TB larutan. Ini TB-nya ya, titik didihnya, bukan perubahan atau bukan kenaikan titik didihnya, tapi TB-nya. Maka untuk itu, untuk sebelum kita mencari TB-nya, kita cari dulu perubahannya dulu. Delta TB ya. Delta TB sama dengan KB kali M rumusnya. Kita masukkan KB-nya 0,52 ya. Kemudian GR per MR kali 1000 per P. GR-nya 18 gram per 180 kali 1000 per 500. Hasilnya secara matematis nanti delta TB-nya sama dengan 0,104 derajat Celcius. Nah, untuk mencari TB larutan, kita gunakan persamaan yang pertama tadi. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang pelarut ya, TB pelarut. Kurang TB pelarut. Untuk TB larutannya berarti delta TB ditambah dengan TB pelarut. Itu rumusnya. Kita cari TB larutannya. Sehingga delta TB tadi kita dapat 0,104 derajat Celcius. TB pelarut berapa titik didih pelarut? Karena pelarutnya tadi air, kita sudah tahu titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius. Ditambahkan dengan 0,104, hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Itu ya yang bisa Pak jelaskan untuk perhitungan ini. Kalau tidak paham nanti bisa dimanfaatkan WA group untuk bertanya. Ini adalah latihan soal ya. Nanti di grup WA juga Pak sudah kirim ini soal latihan ini. Ini dikerjakan di buku latihannya, nanti dikirim melalui WA group ya. Itu saja dari Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.